Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah Pak David. Gimana kabarnya Pak David? Alhamdulillah sehat ini Pak Eko. Ini rumahnya udah jadi belum? Waduh, baru dalam proses Pak Eko ini lagi pusing-pusingnya ini banyak pengeluarannya ini. Percayalah Pak David mah mampu. Apalagi Pak David wasit. Amin. Banyak pemasukan. Gimana nih Ini kabarnya nih? Sebelumnya mohon maaf ini Iya. sedang dalam waktu luang Pak Eko. Alhamdulillah nih Pak David kebetulan ini sedang pas ya, artinya tadi sudah anak-anak melaksanakan penilaian akhir semester ya, kebetulan ya waktu luang nih. Gimana ada yang bisa saya bantu Pak David? Iya, ini ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan Pak dengan Pak Eko. Diharapkan dari obrolan ini nantinya saya mendapatkan ya solusi lah atas permasalahan saya. Gimana cobalah Pak David ceritakan, barangkali ini mah ya siapa tahu mungkin kalau Pak David sudah ngobrol, kita berbicara seperti ini ya, nantinya ya terbukalah Pak David seperti bagaimana gitu masalahnya. Jadi permasalahannya lebih ke pembelajaran saya Pak Eko. Kebetulan saya ngajar PJOK ya. Iya PJOK ya Pak David. Terus dari beberapa waktu yang lalu karena pembelajarannya daring, itu anak-anak begitu pembelajaran dilaksanakan 100% itu mengalami tingkat motivasi yang rendah Pak dalam pembelajaran praktek Pak. Coba kira-kira nih Pak David gitu ya, kalau menurut Pak David nih ada nggak kesempatan nih Pak David, kan tadi katanya pembelajarannya rendah, ada nggak kesempatan buat Pak David untuk bisa berubah lah gitu kan? Kalau kesempatan dalam artian potensi yang sebetulnya saya dan peserta yang miliki itu ada Pak. Yang pertama mungkin potensi atau kekuatan dalam diri saya. Itu kemarin saya kan habis melaksanakan PPG Pak. Saya banyak mendapatkan materi pembelajaran yang baru, yang interaktif dan sebagainya. Terus yang kedua, sebetulnya anak-anak juga mempunyai kecerdasan kinestetik yang bagus Pak. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa bergerak di luar. Ketika bermain di luar mereka aktif Pak, tetapi begitu ketika pembelajaran mereka sudah mulai menurun potensinya kan. Jadi ada dua kekuatan sih yang saya miliki. Nah berarti ada penurunan ya sekarang ya Pak ya. Coba nih kalau menurut Pak David sendiri gitu kan, tadi katanya ada penurunan akibat dampak COVID gitu kan. Kondisi sekarang nih ini berada di posisi kalau ibaratnya dinilai lah gitu kan 1 sampai 10 gitu ya, menurut Pak David nih murid-murid Pak David ada di skala berapa ini kira-kira nih? Ya kalau dari evaluasi pembelajaran terakhir Pak dari kompetensi saya sebelumnya, ini dari melihat dari daya dukung maupun kompleksitas materi itu ya paling sekitar di angka 7 Pak. Angka 7 ya. Ya cukup ya, sedang ya mungkin ya, masih dalam tahap sedang gitu kan. Nah, tadi kan Pak David punya kesempatan, murid-muridnya juga ya masih di angka 7 lah dari skala 1 sampai 10. Kira-kira nih Pak David sendiri, saya kan kalau saya kenal Pak David saya tahu lah gitu kan Pak David seperti bagaimana gitu kan. Kira-kira nih kekuatan Pak David nih yang Pak David munculkan gitu kan, yang mana ini kira-kira? Saya nantinya mungkin akan lebih memunculkan ke bidang model pembelajaran Pak, yang nantinya dalam sintaknya itu di olahraga itu karena dari unsur utama siswa itu minatnya ke permainan, menurut saya akan lebih menggabungkan antara pembelajaran yang bersifatnya bermain Pak. Jadi menggabungkan beberapa gerak dasar nanti tapi dirangsangnya distimulus dengan permainan gitu. Berarti itu yang peluang yang Bapak mau ambil ya? Iya Pak. Nah kira-kira nih kan Bapak tadi punya kekuatan gitu kan, tapi ya kita tahu lah gitu kan segala sesuatu itu gitu ya, tentunya pada saat ini kita punya kekuatan, punya kesempatan, ada kan hambatan gitu kan. Nah, gitu. Kira-kira nih barangkali nih ada nggak kira-kira hambatannya, apa lurus-lurus saja gitu kan? Kalau hambatan mungkin internalnya ya Pak, baik dari saya dan siswa mungkin kedalaman materinya belum tersampaikan dengan baik, proses kolaborasinya, karena kan ketika ada perubahan model pembelajaran itu kan harus ada kolaborasi ya Pak antara saya dan murid. Terus hambatannya kedua mungkin yang dari eksternalnya mungkin dari daya dukung Pak, dari sarana dan prasarana, karena di sekolah saya itu masih terbatas Pak. Jadi nantinya mungkin saya harus memodifikasi beberapa alat yang sehingga nanti bisa dikolaborasikan untuk kegiatan yang banyak kayak gitu Pak. Jadi solusinya Bapak akan memodifikasi peralatan gitu ya. Ya saya percayalah Pak David
guru muda yang luar biasa gitu kan, insya Allah lah gitu kan. Apa yang tadi Bapak sampaikan itu sangat luar biasa gitu kan. Nah tapi ya Pak David ya kan, kalau kita melaksanakan sesuatu gitu ya, nah rencana apa saja nih istilahnya dari step awal, step kedua, step sampai terakhir ini yang akan Bapak kembangkan gitu kan, apa saja nih rencananya, plannya gitu kan. Plannya mungkin kebetulan kan ini juga dalam kegiatan ini nantinya saya akan dokumentasikan dalam bentuk penelitian tindakan kelas Pak. Jadi PTK ya? Jadi sekaligus merubah motivasi itu nantinya saya akan dokumentasikan dalam PTK. Otomatis saya nantinya yang pertama berkolaborasi dengan beberapa unsur dari rekan sejawat, terus kepala sekolah. Itu yang pertama saya akan merencanakan sebuah kegiatan PTK ini. Nantinya juga saya strategi yang kedua, langkah yang kedua saya akan berkomunikasi dengan siswa. Kita akan mengadakan proses beberapa siklus kayak gitu Pak. Jadi ke anak-anak saya menyampaikan ini nanti Pak Guru akan melaksanakan kegiatan ini sehingga mereka juga paham dan rekan-rekan saya sejawat bersedia untuk mendampingi saya. Jadi mungkin langkah-langkahnya. Tadi kan ada permainan seperti itu kan, ada PTK. Ini yang menjadi prioritas utama Pak David. Yang mana dulu nih? Ke pembelajarannya atau ke PTK-nya? Kalau prioritas utamanya saya mungkin lebih ke tercapaian pembelajaran itu tadi Pak. Jadi ada di mana proses belajar anak itu meningkat dari yang tadinya tidak termotivasi, akhirnya mereka termotivasi. Sebetulnya sih saya lebih fokus ke situnya. Kalau PTK-nya hanya sifatnya untuk mendokumentasikan saja Pak. Nah strateginya nih yang harus diperhatikan itu strategi nih, strategi yang matangnya nih Pak David nih. Coba ya gambarannya lah strateginya. Gambarannya mungkin nanti saya dalam beberapa kesempatan terbagi menjadi beberapa siklus Pak. Siklus yang pertama mungkin nanti sifatnya saya melaksanakan pembelajaran yang sebelumnya dulu tanpa ada treatment atau tanpa ada penyelesaian solusi. Nah nanti dari siklus kedua nanti akan bertambah terus menjadi siklus ketiga sampai keempat untuk mulai penerapan treatment tadi Pak, yang kayak mungkin pembelajarannya saya libatkan ke permainan atau mungkin nanti saya memodifikasi alat. Itu nanti dari siklus 1 akan naik ke siklus 2. Jika dalam siklus 1 atau 2 sudah tercukupi, maka tidak ada tindak lanjut ke siklus 3. Kira-kira nih tadi kan siklus 1, siklus 2 ataupun ya sampai siklus-siklus selanjutnya sampai berhasil ya Pak David ya. Ini waktu yang dibutuhkan Pak David berapa lama ini? Kalau yang sudah dalam perencanaan saya untuk satu siklusnya sekitar 2 minggu Pak. Jadi minimalnya nanti ada 4 minggu Pak. Karena ada 2 siklus yang saya rencanakan. Nah tadi kan di kita atau Pak David murid-muridnya memang masih di angka 70 ya Pak David ya. Kira-kira nih tadi sudah ada pembelajaran seperti ini, terus nanti juga sebagai dokumentasinya Pak David akan membuat suatu karya tulis ilmiah PTK gitu ya. Nah ini yang Pak David inginkan nih gitu kan, ini nanti keberhasilannya di angka berapa nih? Kalau bicara keinginan mungkin ya ekspektasi saya ada di sekitar antara angka 9 sampai 10 lah Pak. Berarti maksimal ya Pak ya? Maksimal Pak, saya akan berusaha maksimal. Nah kalau tidak tercapai kan berarti ada gangguannya. Iya. Nah mengatasinya bagaimana itu kalau tidak tercapai 9 atau 10 gangguannya gitu? Ya mungkin ketika nantinya dalam pembelajaran atau pelaksanaan proses siklus itu ada permasalahan, saya melibatkan beberapa komponen seperti tadi kepala sekolah, rekan sejawat yang nantinya akan saya berkolaborasi. Siapa tahu beliau-beliaunya pernah punya pengalaman terhadap permasalahan yang pernah saya alami juga. Berarti Bapak akan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat gitu ya, untuk mengantisipasi gangguan itu ya Pak ya. Gitu kan. Nah selain itu gitu kan, selain kepala sekolah, rekan sejawat nih kira-kira siapa nih yang dapat membantu selain tadi di sekolah gitu kan, siapa lagi nih? Kebetulan di KKG Kecamatan Ranggersari itu kemarin saya sudah membentuk komunitas belajar Pak. Dari dalam komunitas belajar itu nantinya ada beberapa anggota yang bisa ikut merefleksikan kegiatan pembelajaran dari anggota yang lain Pak, saling mengisi atau saling mengingatkan tentang sebuah komitmen atau program yang sudah direncanakan gitu Pak. Mungkin teman-teman di komunitas belajar nanti yang akan saya libatkan Pak. Jadi melibatkan komunitas seperti KKG ya, KKG PJOK gitu ya. Ya baguslah Pak. Saya sebagai rekan Bapak, sebagai teman Bapak, saya percaya Pak David mampu mengatasi permasalahan yang menimpa Pak David saat ini gitu kan, atau yang Pak David sedang alami gitu kan. Insya Allah lah Pak, dengan tadi gambaran yang Pak David jelaskan, ceritakan kepada saya gitu. Nah gimana nih, tapi kan
kalau kita sudah punya rencana, kita sudah punya maksud, nah nanti tindak lanjutnya seperti apa Pak? Yang pertama mungkin saya akan melaksanakan kegiatan ini mungkin di awal semester 2 Pak, karena ini kan ada jeda waktu Iya, ya iya. sampai AS. Mungkin di awal semester 2 mungkin jangka waktunya sekitar 6 bulan ke depan. Jadi setelah semester 2 ini mulai langsung saya melaksanakan tindak lanjut, dan tindak lanjut tersebut nanti kan tergambar juga dalam kesimpulan dalam PTK Pak tentang progres keberhasilan kegiatan saya. Selamatlah Pak, saya yakin 100% bahkan mungkin 1000% saya kepada David gitu kan, mampu gitu kan, mampu luar biasa. Semoga apa yang Pak David rencanakan, apa yang Pak David inginkan untuk meningkatkan pembelajaran siswa Bapak khususnya di Pantari PJOK berhasil Pak. Saya yakin dan percaya Pak David mampu. Terima kasih sekali Pak, ini sudah diberikan ya saran maupun beberapa pembinaan untuk kegiatan saya, dan saya akhirnya sekarang sudah mulai ada solusi-solusi Pak yang saya kerjakan. Ya semoga lah Pak David ya gitu kan, ya mesti ngobrol-ngobrol santai seperti aduh tapi ini lupa Pak David gak disuguhin kopi ya. Saya lagi niat Pak. Oh alhamdulillah ya niat syukurlah. kopinya agak nanti. Oh nanti Pak. ya. Pak David ya selamat lah, saya yakin lah. Tapi mampu, siap semangat Pak David. Terima kasih ya Pak, sebentar aja saya mengganggu waktunya. Mau kemana Pak? Ini saya langsung pulang Pak, kebetulan sudah ditunggu tukang Pak. Satu gitu. sih mau bayaran Iya Pak. bayaran ya, selamat lah gitu kan. Ya Pak David yang diundang. Assalamualaikum.